Shalom Shalom semuanya. semuanya. Perkenalkan, nama aku Jonathan Simbolan dari kelas 11 di Cafe. Nama saya Cassandra Fedora dari 11 Busana 1. Di video kali ini kita akan membuat video podcast mengenai bab 6 agama Kristen kelas 11 yang berjudul menjadi pribadi yang dewasa. Nah, sebelum itu sebelum kita memulai podcast ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa yang dipimpin oleh Cassandra. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin memulai podcast ini. Kiranya Engkau memberikan kelancaran dan kemudahan dalam membawa podcast ini, biar podcast ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita bahas dari bab 6, kita harus baca Alkitab dulu. Nah, Alkitab yang bakal kita baca itu dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Kita cari dulu ya. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Oke, kalau udah ketemu kita baca ganti-gantian ya. Aku dulu yang baca baru kamu. Oke, 1 2 3 Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja pelayanan, bagi pembangun untuk tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar kerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, tadi kita udah baca ya Alkitabnya dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Nah, selanjutnya kita bahas nih tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 poin. Nah, kita baca bareng-bareng ya Cassandra 3 poinnya itu. Nah, 1 2 3. Oke, kita baca ya sama-sama. 1 2 3. Membandingkan sedikitnya 3 sikap hidup kekanak-kanakan dan sikap hidup dewasa dengan penjelasannya. Yang kedua, mendaftarkan sedikitnya 3 kategori tentang kedewasaan hidup. Yang ketiga, membuat kolose tentang kedewasaan hidup. Nah, kalau menurut Cassandra dulu nih, Cassandra dari yang poin pertama nih kita baca ya, membandingkan sedikitnya 3 sikap hidup kekanak-kanakan dan sikap hidup dewasa dengan penjelasannya. Nah, itu kalau menurut Cassandra gimana cara membandingkan 3 sikap contoh dari yang kekanak-kanakan itu sama yang dewasa itu apa bedanya? Nah, kalau menurut aku nih, 3 sikap kekanak-kanakan itu seperti kita nih, egois, gampang marah dan tidak mau mengalah gitu. Nah, iya sih. Nah, yang ketiga yang sikap yang kedewasaan itu seperti belajar bersabar, terus kita tidak marah-marah, terus kita Terus juga bisa mengontrol emosi. Iya, mengontrol emosi juga gitu. Oh, kalau menurut Cassandra begitu. Nah, kalau menurut aku sendiri tuh, kalau misalkan 3 sikap hidup kanak-kanakan tuh pasti mereka tuh masih belum bisa namanya tuh mengontrol emosi, terus juga masih tidak bisa hidup mandiri. Terus juga kalau sifat kanak-kanakan itu pasti mereka tuh bertingkah laku tuh ya seperti anak-anak. Kalau misalkan sikap hidup yang kedewasaan tuh pasti mereka udah bisa lebih mandiri, terus bisa mengontrol emosi, terus mereka juga pasti punya kesadaran diri gitu dalam melakukan segala hal yang buruk atau yang baik gitu, bisa mengerti mana yang baik atau yang buruk. Nah, terus kalau misalkan kita baca ya ke ayat kedua, yang poin yang kedua, mendaftarkan sedikitnya 3 kategori tentang kedewasaan hidup. Nah, dari Cassandra nih, kalau 3 kategori kedewasaan hidup, nah itu kategori itu seperti apa aja? Yang seperti nomor 1 tadi itu kita mengontrol emosi dan gak gampang marah,
terus kita nggak apa sih, kita kalau mau nyelesain masalah itu kita nggak harus cepet-cepet kayak dengan emosi gitu, tapi dengan kepala dingin gitu. Oh, kalau menurut Cassandra seperti itu ya. Terus kalau misalkan selain tiga sih dari tadi contoh Cassandra itu, kalau misalkan Cassandra terapin di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana? Apakah Cassandra bisa atau gimana? Bisa Karena karena apa? ya bisa belajar dikit-dikit gitu kan, namanya manusia juga ada batas kesabarannya gitu, tapi kita harus apa ya, dari ini aku belajar bersabar gitu, jangan terlalu emosi gitu. Dulu kan aku orangnya emosi ya, gitu. Ya. Gampang marah gitu, tapi karena ini Tuhan bilang kita harus bersabar, jangan Jangan emosi. emosi. Terus kita tuh apa ya, kalau bersikap tuh harus bisa lebih bijak dalam memilih apa yang kita lakukan. Apa yang itu buruk, kalau misalkan buruk nggak boleh dilakuin, kalau misalkan baik ya lakuin aja selagi itu baik gitu. Iya. Nah, kalau menurut aku ya, kategori kedewasaan itu yang pasti tuh ada kedewasaan dalam iman. Nah, ada kedewasaan dalam iman tuh memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Meskipun kita tuh dalam keadaan sulit, kita lagi susah, kita tuh teguh kepada Tuhan. Dimana kalau misalkan kita ada masalah, kita doa, kita tuh baca Alkitab, kita tuh minta tolong sama Tuhan, kita berdoa. Terus pasti Tuhan tuh pasti ada jalan, ada rencana buat kita. Nah, terus juga kalau kita dikasih ujian hidup, kalau misalnya kita dikasih masalah, kita tuh harus tetap sabar menghadapinya, kita lewati aja gitu dengan hati yang ikhlas gitu. Nggak boleh kita menggerutu kepada Tuhan, karena kalau hidup tuh pasti ada masalah lah guys, ya kan. Terus ada lagi juga kedewasaan dalam kasih. Nah, kedewasaan dalam kasih itu pasti kita tuh sebagai orang dewasa pasti mengasihi orang-orang di sekitar, baik masih balita, anak kecil, remaja atau lansia gitu. Nggak memandang-pandang. Kita tuh kalau misalkan melihat anak kecil yang ngeselin gitu, Iya, pasti kayak susah gitu untuk mengasihinya. Tapi kita tuh sebagai orang Kristen tuh ya disitulah kita belajar untuk mengasihi. Nah, terus juga kita tuh kedewasaan dalam hubungan antara Tuhan. Nah, kita tuh kadang tuh kita udah sering ke gereja, tapi kalau misalkan di gereja tuh entah kita masih main HP, kita tuh kayak belum nggak fokus nggak gitu sama fokus, Tuhan. jadi kita tuh nggak Masih dekat main-main. sama Tuhan. Ya, nah di situ tuh kita tuh harus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Mau di gereja wajib ya guys. Terus kalau misalkan di rumah juga kita juga nggak boleh lupa sama Tuhan. Terus kita lagi ada lagi ada kesenangan juga nggak boleh sama Tuhan, nggak boleh lupa sama Tuhan. Nah, terus kita lanjut ya ke poin 3, membuat kolase tentang kedewasaan ini. Nah, kalau menurut aku sendiri ini, kalau kolase kayaknya kita skip aja lah ya. Nah, iya. Kolase itu kan kita Kolase. harus menyiapkan Bahan bahan-bahan. menyusun. Nah, sementara kita tuh lagi buat podcast membahas dari bab 6. Nah, terus karena poin tujuan pembelajaran udah habis, nah kayaknya kita tutup ya di sini ya. Ya, kita sebelum mengakhiri video ini kita akan akan berdoa yang dipimpin oleh Cassandra. Oke. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah selesai podcast ini. Kiranya Engkau bisa lakukan kami ini dengan kehidupan sehari-hari, dan ini kita bisa bersabar, menahan emosi, dan tidak terlalu cepat-cepat mengambil keputusan dengan emosional. Kiranya Engkau memberikan kita kesabaran ya Tuhan Yesus, supaya kita lebih sabar ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Sekian dari video podcast kita. Terima kasih sudah menonton. Shalom semuanya. Shalom. God bless you.